kasihan juga ya. Sebenarnya kan dia bukan yang nyebarin ya, bukan dia sengaja untuk menyebarkan konten tersebut, tapi dia kayak ada orang lain yang ternyata punya videonya menyebarkan video tersebut. Jadi kayak itu suatu privacy yang diumbar-umbar ke orang-orang. Menurut aku kita sebagai perempuan juga harusnya lebih hati-hati milih teman, milih pasangan. Sedih sih ngelihat dia kemarin sampai minta maaf hadapan pers dan segala macam karena posisinya dia sebenarnya adalah korban gitu, dan udah jelas banget dari penyebaran video, terus dari apa yang dia kasih keterangan ke polisi kalau dia emang korban revenge porn gitu. Menurut aku kenapa perempuan masih bisa jadi korban, karena justru perempuannya sendiri juga masih kurang aware dan justru malah yang menjatuhkan satu sama lain, dan sanksi sosial yang dikasih ke laki-laki pun timpang banget sama yang didapatkan sama si artis itu. Oke, itu tadi pendapat masyarakat di Perempuan Bicara tentang kasus video porno, kenapa selalu perempuan yang jadi korban. Itu adalah concern kita. Ternyata Dinar Candy tadi juga berbagi ya pengalaman sharing, ternyata Dinar Candy juga sebagai korban ya dari orang yang memang berniat jahat, betul ya? Kayak itu jahat. Kayak kamera itu menurut kita kayaknya biasa aja gitu ya, tapi kalau sudah tercetak foto atau video ternyata itu berbahaya sekali. Jadi maksudnya itu harus ada edukasi tentang digital, tentang kamera. Karena kan kalau adik-adik misalkan yang umur-umuran belasan tahun, kita nggak tahu kayak udah sih cuman foto doang, udah sih cuman video doang. Tapi kan kalau udah nyebar, beratnya di keluarga sih. Dinar juga beratnya di keluarga. Kayak ya jujur aja kayak Dinar juga kan kayak suka dimintain uang kalau udah misalkan dia upload di sosmed. Ini pelaku tadi ya? Pelaku tadi. Kayak ya kalau bahasa kitanya gue take down, tapi gue minta duit gitu. Jadi akhirnya kita jadi mesin ATM-nya dia. Padahal itu tuh kayak menurut aku ya udah sih cuman foto doang, kayak I don't care gitu. Tapi kan pas sekarang ya maksudnya kita udah kerjaannya udah bagus, dikenal publik. Wah, aku merasa mati aku nih gimana diambil tanpa persetujuan kamu, disimpan dan disebarkan tanpa persetujuan kamu. Iya. Padahal itu kita udah pernah ketemu, aku pernah kasih uang dan itu dihapus. Ternyata dia masih ngopi-ngopi, nggak tahu lah di laptopnya atau apa disimpan lagi gitu. Oke, jadi saya juga bisa bilang Dinar Candy jadi korban pemerasan nih ibaratnya itu. Sudah berapa banyak habis untuk si pelaku pemeras ini, konten asusila ini? Mungkin dia tuh kayak lagi nggak ada duit, baru kayak ngancem tiba-tiba datang. Atau kalau dia tuh kebakaran jenggotnya tuh kalau Dinar ada pasangan, atau kalau nggak kerjaan aku tuh banyak, atau lagi naik daun banget kelihatan. Dia langsung tiba-tiba ada nomor baru, karena kan aku udah blok nomornya dia. Nomor baru kayak langsung aku sebarin nih gitu. Dan itu Dinar langsung otomatis pasti ketar-ketir lah, udah pasti ketar-ketir kayak bukan apa-apa ya kayak aku tuh mikirin keluarga aku sih itu. Karena kan maksud tuh aku memang suka berpakaian seksi tapi tidak maksud tuh tidak sebablas itu yang bakal disebarkan. Kamu masih menjaga dia. Bagaimana konten itu dibuat untuk disebarkan ke publik tuh masih kamu. Mungkin kalau dianya tinggal di Indo aku bisa proses, cuman kan dia udah di luar gitu. Baik, dalam kasus Dinar Candy, Mbak Andi apa yang bisa dilakukan oleh Dinar Candy misalnya contoh? Menurut saya laporkan saja, dipastikan kalau nanti ada pemerasan berikutnya ya dilaporkan gitu sebagai kasus pemerasan. Dan kalau tadi ya muatannya sebetulnya tidak diinginkan, tidak diketahui dan kemudian digunakan untuk pemerasan, sebetulnya dia bisa menjadi bagian dari yang kita sebut dengan kekerasan seksual berbasis elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan tahun 2022. Nah, sebetulnya ada celah memang harus diperbaiki. Kita tahu tadi Mbak Uni juga sudah menyampaikan ini ada Undang-Undang ITE yang saat ini sedang direvisi di parlemen. Kita perlu memastikan bahwa revisi ini juga menyerap pengalaman-pengalaman terburuk dari korban yang menjadi orang yang paling dirugikan akibat penyebarluasan materi dari yang tidak dia kehendaki. Karena ini tidak secara langsung diatur dalam Undang-Undang TPKS yang ada. Tetapi untuk kasus-kasus di mana penyebarluasan tadi yang mungkin kontennya tadinya awalnya personal tapi kemudian disebarluaskan tanpa persetujuan gitu. Dan kemudian justru menjadi bagian yang paling melemahkan apalagi untuk perempuan ya. Itu kan dia terpuruk sekali. Saya sebetulnya cukup kasihan kalau kita harus rerun terus ya apa yang kasus-kasus sebelumnya terus kita ingatkan orang ini kasus dulunya karena bagi perempuannya itu berat sekali konsekuensi yang harus dia hadapi di masa depannya.
Nah, saya sih ingin mendorong agar juga aparat penegak hukum yang menerima laporan-laporan tentang penyebarluasan materi yang bermuatan seksual dan tidak dikehendaki oleh pihak korban, ini menggunakan undang-undang TPKS khususnya pasal jembatan di mana korban-korban dari tindakan yang tadi bisa melanggar kesusilaan ataupun apapun namanya, itu diperlakukan sebagai korban kekerasan seksual dan bisa mengakses sejumlah hak yang ada di dalam undang-undang itu. Termasuk atas perlindungan dan juga yang terutama atas dukungan pendampingan psikologis, karena itu sangat dibutuhkan seperti tadi dibilang ya. Rasa malu, terpuruk, begitu putus asanya untuk apakah bisa menatap masa depannya lagi atau tidak. Baik. Terima kasih Mbak Andi. Secara psikologi nih Mbak Popi, Dinar gitu kan tadi kan juga kita sudah dengar ceritanya. Mungkin korban-korban perempuan yang lain yang saya juga prihatin ya. Maksudnya mudah-mudahan apa yang memang beredar di publik bisa jadi ilmu yang bermanfaat, bukan untuk kemudian memberikan sanksi sosial kembali kepada mereka yang menjadi korban dalam konten ini. Mbak Popi melihat misalkan kasus Dinar gitu ya, apa yang secara psikologi harus Dinar lakukan gitu misalnya sebagai perempuan yang menjadi korban? Karena dia sebagai korban ya tadi ya speak up Dinar, nggak bisa dia tuh nahan karena dia tadi ini sampai kapan berarti kan seterusnya dia akan menjadi bulan-bulan dan itu apalagi dia kan nggak lagi kondisi tidak sadar tiba-tiba diambil foto bukan persetujuannya ya, artinya lagi tidur tiba-tiba difoto diambil dan digunakan sebagai senjatanya gitu kan. Nah kalau bagi perempuan-perempuan yang lain tuh mau situasi apapun speak up gitu loh. Jangan diem aja karena memang benar perempuan tuh nggak berani dia bicara karena takut dia sendiri akan menjadi kena dengan hukum. Karena kan kalau dia lapor nih dia ada di situ kan, maka mendingan diem. Nah akhirnya kalau diem itu dia digunakan sama si baik itu cowoknya, misalnya dia lagi pacaran ya, misalnya baik itu orang lain, akhirnya dia jadi bulan-bulanan. Dan biasanya itu akan menjadi senjata pada saat si cewek ini udah gak sanggup lagi sama dia, itu akan jadi senjata untuk saya sebarin nih. Saya sebarin nih. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Gak akan pernah berhenti. Jadi lingkaran setan. Terus menerus dan dan kemanapun, jadi dia kayak di bawah kontrolnya. Semuanya nggak boleh berteman, nggak boleh ngapa-ngapain dan itu kan sampai seumur hidupnya dia. Kalau orangnya itu biasanya orang yang seperti itu posesif itu dia pasti cenderung melakukan kekerasan. Nah kalau sampai dia melakukan kekerasan seperti itu berarti pada saat pacaran dia diintimidasi, kemudian sebaiknya laporkan. Nggak bisa didiamin lagi. Tapi tadi kan kesulitannya karena sudah beda negara ya. Ya, kemudian kedua adalah support system yang penting. Nah di keluarga pada saat tahu bahwa kondisi ini jangan anaknya dimarahin tuh apa, justru dirangkul untuk mencarikan solusinya gitu loh. Kalau enggak anak ini lebih bagus dia nggak boleh orang tuanya tahu. Nah efeknya banyak kasus yang terjadi yang aku pelajarin itu sampai nggak tahu solusi apa pengen bunuh diri berkali-kali. Jadi sampai depresinya tuh pengen banget untuk mengakhiri hidup karena malu, takut sama keluarganya, gak sanggup tekanan sama ini orang, terus-terusan minta dan lain-lain gitu kan. Di bawah kontrol, akhirnya dia pengen bunuh diri itu dan kasusnya banyak yang seperti itu. Baik, ada 800 lebih ya sepanjang tahun ini. Tadi catatan dari Komnas Perempuan, korban kekerasan berbasis digital. Ini menjadi angka yang sangat penting kita harus bahas juga. Uni seperti ada PR baru setelah ini harus gimana nih secara hukum gitu ya. Artis yang mirip Rebecca, Dinar Kendi menghadapi situasi ini sebagai korban. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.